Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyamin SPDI. Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Cilandak Timur 05. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LTTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran khususnya di kelas 6 yaitu di bab 3 dengan tema memahami pentingnya perilaku maaf memaafkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih di pertemuan pagi hari ini di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak semuanya, Bapak pengen lihat dulu nih semangatnya anak-anak semuanya di pagi hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, Aku anak soleh. Yes. ya tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Baik, terima kasih. Baik, Anda semuanya, untuk selanjutnya ya sudah menjadi kebiasaan juga kita di pagi hari mengawali pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Baik, kepada Anda yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan ke depan. Ya, silakan. Mari teman-teman kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Anda semuanya lanjut dengan Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil nomor sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali semuanya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Sebelum memulai, Bapak akan mengecek dulu kehadiran Anda semuanya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Siapa? Julio. Julio kenapa? Sakit mata. Udah lama sakitnya? Terus siapa lagi? Najwa. Najwa kemana? Sakit juga atau tanpa keterangan? Baik, Anda semuanya, teman-teman Anda semuanya yang hari ini sakit, yang tidak bisa ke sekolah, kita doakan mudah-mudahan hari ini teman Anda yang sedang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya pembiasaan di pagi hari yaitu membaca surah-surah pendek yang berhubungan dengan
pembelajaran di bab 3 ini, yaitu kita akan membaca surah Ad-Duha. Bapak mohon untuk Naswa memimpin membaca surah Ad-Duha. Marilah kawan-kawan kita membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addith. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Apa Mama? Baik, terima kasih Anak Naswa yang sudah memimpin teman-temannya untuk pembiasaan di pagi hari, yaitu membaca surah-surah pendek yang hari ini, yaitu membaca surah Ad-Duha. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya untuk mengingat kembali pembelajaran di minggu yang lalu, yaitu sama di bab 3, yaitu tentang apa bab 3? Bab 3 apa? Hidup damai dengan Hidup damai saling dengan- memaafkan. Oke. Nah, Bapak pengen tahu nih dari anda semuanya, mungkin ada yang masih ingat di pembelajaran yang minggu yang lalu, siapa yang akan mengingat kembali materi yang sudah disampaikan di minggu yang lalu? Silakan. Saya Pak. Nah, silakan Anda Duta. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Baik. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu itu menghapus. Berarti kalau kita misalnya berbuat salah kepada orang lain, kita harus segera meminta maaf. Kemudian ketika sudah meminta maaf, wajibnya alangkah baiknya kita memaafkan. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum mengawali pembelajaran di hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pastinya pembelajaran di minggu ini atau di hari ini menyambung dari pembelajaran minggu yang lalu. Ya, tujuan pembelajarannya ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki hubungan dengan orang lain melalui perilaku memaafkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan meminta maaf dan memaafkan orang lain. Itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya, satu, memahami pentingnya meminta maaf. Seperti apa? Murid mampu memahami pentingnya meminta maaf dalam memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya memaafkan. Seperti apa? Murid mampu memahami pentingnya memaafkan orang lain dalam memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ya, contohnya dengan teman-teman satu sekelas ini. Ya, kemudian yang ketiga, mengakui kesalahan. Artinya Anda semuanya mampu mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Itu sudah jelas, apabila kita bersalah, kita harus jujur, memang itu salah kita, ya, dan kita harus segera
Maafkan atau meminta maaf. Kemudian yang keempat, mengambil tanggung jawab. Murid mampu mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan meminta maaf dan memaafkan. Seperti apa? Murid mampu meminta maaf dan memaafkan orang lain dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, itu anak-anak semuanya tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan. Ya. Oke, anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, tadi sudah Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mulai, Bapak akan membagikan dulu ada isian yang memang harus anak-anak isi dulu, tentunya berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Ya, Bapak akan bagikan dulu. Boleh diisi pakai pensil atau pakai pulpen. Ya. Baik, anak-anak semuanya sudah Bapak bagikan. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk Anda isi isian tersebut. Silakan. Gimana? Gampang kan isinya? Itu yang berhubungan dengan maaf dan memaafkan. Kertas lu mana? Baik, anak-anak semuanya, tadi anak-anak sudah mengisi isian yang Bapak bagikan. Sebelum kita membahas tentang isian tadi, Bapak akan menyampaikan dulu materi hari ini ya. Tolong diperhatikan anak-anak semuanya ya. Untuk materi hari ini, yaitu tentang pengertian perilaku maaf memaafkan. Walaupun minggu kemarin sudah kita bahas, tapi untuk materinya belum secara keseluruhan Bapak sampaikan. Nah, hari ini Bapak akan sampaikan pengertian perilaku maaf memaafkan. Satu, perilaku maaf memaafkan adalah kemampuan untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kemudian, perilaku ini dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri. Artinya, ketika kita berbuat salah, daripada nantinya kita dijauhi oleh teman kita, segeralah kita meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Ya, itu adalah salah satu yang memang menjadi tujuan tentang maaf memaafkan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, manfaat perilaku maaf memaafkan. Satu, meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Di situ ada kesadaran dalam diri kita, ya, kesadaran dalam diri kita untuk memperbaiki hubungan orang lain, yaitu dengan cara meminta maaf apabila kita sudah membuat kesalahan kepada orang lain, apalagi kepada teman, ya. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan meminta maaf dan memaafkan orang lain. Yang ketiga, membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam hubungan. Apabila ada teman yang sedang bertikai, sedang berantem, ya, teman yang lain segeralah untuk mendamaikannya agar apa? Hubungan antar teman dengan teman yang lainnya harmonis, ya, tidak bermusuhan. Oke, kemudian selanjutnya langkah-langkah perilaku maaf memaafkan. Satu, mengakui kesalahan. Itu sudah pasti, kita harus mengakui kesalahan kita. Ya, kita harus jujur. Mengapa mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh kita. Kemudian yang kedua, mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan.
Selain jujur, ya kita harus siap menerima apabila teman kita tidak memaafkan, merasa kesal dan sebagainya. Ya, itu konsekuensinya kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan yang ketiga, meminta maaf, artinya meminta maaf dengan tulus dalam hati kita, tidak melakukan lagi kita kesalahan kepada teman kita. Ya, tulus dan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, memaafkan. Memaafkan itu yaitu memaafkan orang lain dengan tulus dan sungguh-sungguh. Apabila ada teman kita yang mengakui kesalahannya, segeralah kita maafkan agar hubungan kita dengan teman kita tetap harmonis. Karena kita tidak boleh ya berdiam-diaman, tidak boleh bermusuhan, ya tidak boleh kita tidak saling bersapa selama lebih dari 3 hari. Ya, selanjutnya contoh perilaku maaf-memaafkan. 1. Meminta maaf kepada orang lain yang telah disakiti. Itu sudah jelas, sudah pasti ya. Segera kita meminta maaf. Yang kedua, memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan. Kita lupakan kesalahan teman kita. Yang penting kita tetap berteman. Kemudian yang ketiga, mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus betul-betul kalian pahami nih, ya, tentang maaf-memaafkan. 1, meminta maaf dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kalau kita meminta maaf tapi tidak tulus dan sungguh-sungguh, besoknya kita melakukan lagi, berarti dia tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh minta maafnya. Karena sering lagi begitu lagi berbuat kesalahan. Ya. Kedua, memaafkan orang lain dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ini adalah orang yang hebat ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baik, itu Ananda sekilas materi tentang maaf-memaafkan. Sudah terdengar bel istirahat. Baik, kita istirahat terlebih dahulu. Nanti setelah istirahat baru kita masuk lagi ke pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, kembali lagi kita di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah Anda semuanya istirahat, kemudian Anda semuanya juga menyantap MBG, kita akan memulai kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, Bapak akan mengajak Anda semuanya untuk menonton terlebih dahulu. Sebentar ya. Nanti Anda semuanya menonton. Kemudian di film tersebut, apa yang dapat Anda ambil dari cerita tersebut? Ya, pasti yang berhubungan dengan memaafkan. Ya, selamat menyaksikan. Maaf, itu sengaja. Pergantian baru. Wah, kesukaanku. Ini, hap kena kok. Ih, beta. Maaf, sekarang beneran kok. Hap, aku kurang cepat sih. Maaf. Ya, aku minta maaf kalau kamu nggak tulus. Iwan, kita janji, kita akan ulangi lagi. Beneran deh, maaf. Kita berjanjinya berwarna. Janji, beneran. Besok ya, enak ya, budinya deh. Yuk, nonton ini Budi. Siap. Ya, Ananda, itu tadi sekilas video yang Anda saksikan. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak pengen tanya nih, dari video yang tadi Anda saksikan, apa yang bisa Anda ambil pesan dari video tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan.
Meminta maaf harus dengan tulus. Betul. Dan jangan mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Oke. Jadi meminta maaf itu harus dengan ikhlas dan tulus. Tidak boleh mengulang-ulang kembali kesalahan yang sama. Sesuaikan tadi dengan videonya ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan tugas kelompok. Ya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompoknya. Silakan nanti Anda semuanya berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak akan memberikan tugas kelompoknya, ya. Bisa ya untuk berkumpul kelompoknya ya. Oke, baik, silakan. Baik, anak-anak semuanya, ini kelompoknya sudah masing-masing kelompok. Bapak nanti akan membagikan kertas yang di dalamnya permasalahan yang berhubungan dengan saling memaafkan. Ya, kalian silakan diskusikan permasalahan yang ada dalam lembaran yang Bapak bagikan tersebut. Kemudian nanti hasilnya kalian diskusikan dan kalian presentasikan di depan, ya. Bisa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan video tadi yang Bapak tampilkan atau Bapak tayangkan, ya. Baik, Bapak akan langsung membagikan lembaran kertasnya. Silakan. Nah, kertasnya sudah Bapak bagikan. Silakan Anda semuanya mendiskusikan dengan teman satu kelompoknya, ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam lembaran kertas tersebut, ya. Silakan. Yang benar duduk. Baik, anak-anak semuanya. Baik, sepertinya waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya sudah selesai. Bapak akan mencari dua kelompok yang akan menjelaskan hasil diskusinya. Bapak akan melemparkan satu bola ke kelompok yang nanti Bapak akan kasih bola ini. Ya, ketika bola tersebut mengarah atau menuju kepada kelompok, mohon diterima dan langsung ke depan ya. Semuanya boleh ke depan, kemudian yang menjelaskan hanya satu orang saja, tapi semuanya ke depan, tapi yang menjelaskan satu orang. Baik, Bapak akan memilih beberapa kelompok dengan melempar bola ini, ya. Kelompok satu, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, kami akan menjelaskan dari permasalahan yang kami baca. Bahwa dalam meminta maaf memang harus tulus dan ikhlas.
dan tidak boleh mengulangi kesalahan. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Berarti sama kan dengan video tadi yang ditampilkan ya, bahwa permasalahan yang ada dalam lembaran yang Bapak bagikan tersebut dari kelompok 1 bahwa tidak boleh mengulang-ulang lagi kesalahannya. Ya, oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo semangat tepuk tangannya. Ya, silakan kembali. Ya, Anda semuanya tadi penampilan atau presentasi dari kelompok 1, Bapak akan memilih lagi satu kelompok. Ya, kira-kira siapa ya yang akan Bapak pilih yang akan menerima bola ini? Ya, silakan kelompok 2 maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 dikondisikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami. Dari kelompok kami, kelompok 2, kami menyimpulkan setiap berbuat salah, segeralah meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu hasil dari kelompok 2. Hampir sama sebenarnya dengan kelompok 1, di mana bahwa setiap melakukan kesalahan, kita tetap harus meminta maaf dan tidak boleh mengulanginya lagi. Baik, aplaus buat kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, anak-anak semuanya. Setelah tadi kita melihat hasil diskusi kelompoknya, nah baru kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau lihat dulu nih, masih semangat apa enggak nih pembelajaran hari ini? Tepuk semangat! Semangat! Hei, kalian semuanya. Bapak akan meminta 2 orang murid untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang akan mau merefleksikan? Saya, Pak. Baik, silakan Bunga. Aplaus dulu buat Bunga, kasih tepuk tangan. Silakan Bunga, apa yang bisa kamu refleksikan dari pembelajaran hari ini? Bahwa setiap perbuatan salah harus segera meminta maaf dan tidak boleh mengulanginya lagi. Oke, berarti setiap perbuatan salah kita harus segera meminta maaf dan tidak boleh mengulanginya lagi. Baik, tepuk tangan untuk Bunga. Maka, baik, anak-anak semuanya, selanjutnya satu lagi siapa yang mau ke depan untuk merefleksikan pembelajaran ini? Silakan. Ke depan Abi Rizky. Tepuk tangan buat Abi Rizky. Silakan Abi Rizky. Refleksi dari saya bahwa dengan saling memaafkan sehingga kita bisa menjaga keharmonisan dengan teman. Nah, kata Abi Rizky, dengan kita saling memaafkan, menjaga pertemanan dengan baik, menjaga keharmonisan dengan teman. Berarti kita harus menjaga dan tidak boleh berbuat kesalahan. Baik, terima kasih Abi Rizky. Silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Ya, baik Anda semuanya. Dari semua yang kita pelajari dari awal sampai akhir, tadi Anda semuanya sudah melihat atau menyaksikan video, kemudian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, ya, bahwa kita simpulkan pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan bab 3, yaitu tentang memaafkan. Jadi pada dasarnya setiap kita berbuat salah, baik itu kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun, hendaknya kita harus segera meminta maaf. Kemudian yang merasa tersakiti harus segera
Memaafkan. Kenapa? Supaya kita bisa menjaga keharmonisan, menjaga pertemanan kita, menjaga persaudaraan kita supaya tidak terpecah belah. Paham ya? Nah, baik, anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Khususnya buat anak-anak semuanya. Ingat, segala sesuatunya ada tanggung jawabnya. Segala sesuatunya ada konsekuensinya. Sehingga apapun harus dipikirkan secara matang, ya, dipikirkan 2 kali supaya tidak terjadi kesalahan. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan di pelajaran yang sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan salam untuk orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.